What's happening now? Hai guys, welcome back to our podcast. Kembali lagi sama gue, host receh Clara di sini. Gue Jores. Gue Excel. Nah, setelah kemarin kita ngebahas tentang PSBB Jilid 2, sekarang kita ngebuka topik baru lagi nih guys. Gue tuh kayak kepikiran ya, waktu gue tuh kepikiran. Waktu pertama kali kita bikin podcast kan new normal. Terus ditutup dengan PSBB. Nah, sekarang kita mau ngebahas eh bukan. Sekarang podcast kita udah yang ke-10 dan sekarang mau yang ke-11. Yeay, seneng banget gue rasanya. Hore. Ore. Oh, Bentar lagi kita mau bikin Instagram What's Happening Now guys. Yeay, tepuk tangan. weh. Kayak Eh, bocah ulang tahun, woi. Ter sound effect aja lah Jor ya. Pusing, woi. tugas editor. Pusing, woi. Mampus editor pusing. Oke guys, jadi sekarang kita mau ngebahas tentang jeng 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 jeng. Seberapa lo bucin? Apa so? Seberapa bucinnya Nah, lo? betul. Revisi guys. Seberapa bucinnya lo? Para buciners. Para buciners tolong dengar ini. Nah, terus sebelum gue masuk atau kita masuk ke pembahasan topik tentang seberapa bucinnya lo, gue baca satu artikel. Arti bucin itu mungkin mungkin udah banyak yang tahu kayak ya emang lagi happening banget orang bucin gitu kan. Apalagi ditambah kemarin kalau kalian tahu tuh Andovi Jovial akhirnya mereka rilis film bucinnya mereka di Netflix. Yeay, gue seneng banget. Iya Yeay. benar. Udah nonton belum lo? Ada yang udah nonton? Gue udah nonton dong. Udah. Gue malam ini baru nonton. Gila, harus banget Karena nonton. gue baru dapat account. Dasar. Karena dari kemarin gue minjem account teman gue kagak dapat. Ah, lu belilah sama gua. Wih, promosi sih ini gila. Ada Ini. video plus. Pay me. Atau gue pinjem account lo aja. Bacot. Oke guys. Jadi gue mau jelasin bucin atau kependekan dari budak cinta jadi frasa yang jadi tren hingga saat ini. Predikat ini diberikan buat seseorang yang rela melakukan apapun demi cinta atau pendeknya sih menghamba pada kekasih. Nah, itu sekian kutipan yang gue ambil dari Google. Nggak kutipan sih, itu artinya. Nah, kali ini gue mau ngebahas sama dua orang cowok nih. Gue pengen melihat dari sisi para cowok, nggak dari gue doang, cewek gitu kan. Jadi komplit nih, ada sisi cowok, ada sisi cewek. Nah, gue mau ngebahas tentang bucin ke cowok-cowok ini. Guys, kalian pernah gak sih kayak, nggak gini, bucin itu identik dengan apa? Menurut kalian? Jores. Iya. Tangan. Ya udah pasti sih pasangan Jor. Ya masa mama lu sih kocak? Apa nenek-nenek di jalan? Banyak sih. Bucin tuh identik dengan ketololan sih. Keep your language, keep your bucin, language. Oke, sorry. Bucin itu identik dengan Gojek. Garis besarnya ya. Kok Gojek sih? Gojek, GoFood. Lebih ke GoFood sih. Oh. Rata-rata identik. Ya. Bucin, ngirimin makanan. Deliver. Yoi. Oke. Nah, sebutan bucin alias budak cinta itu tampaknya bukan sesuatu hal yang aneh lagi gak sih di percintaan masa kini? Kayak biasanya kan digunakan, bucin itu digunakan untuk menunjuk orang-orang yang melulu menomorkan satu urusan percintaan di atas semuanya. Kayak gak jarang, para bucin ini mengorbankan segala sesuatunya hanya untuk urusan perasaan. Sampai-sampai sering di luar nalar, kayak kadang gak masuk di otak. Dan alasannya ya kenapa orang disebut budak cinta, kita akan bahas guys. Nah, oke, tadi gue udah sempat singgung. Menurut kalian
bucin itu identik dengan apa? Kalian sendiri tahu bucin dari semenjak kapan? Kayak ngerasa gue tuh bucin tahu. Itu pas kapan? Bentar, gue mau ngebahas, Hmm. gue pengen tanya Excel dulu yang kemarin abis dari Lembang. Cimori Cimori. Lembang. guys, gila. Tolong jangan sebut merek Oh iya, ya. oh iya, oh iya, Jangan oh iya. sebut objeknya ya. Gue ambil batuk. Tolong ya. Oke, Huh. oke. Gue mengenal kata bucin, berarti Buat diri mengenal kata lu, bucin sejak kapan kayak itu lu ya? ngerasa gue Buat udah diri cukup gue. bucin enough gitu. Gue udah bucin semenjak kapan ya? Gue gak pernah pacaran, tapi bucin sering. Gimana tuh ya? Apaan sih? Coba ada yang ngerti gak sih? Gue gak pernah pacaran, bucin Jadi sering. gue nggak pernah punya status pacar, but gue sering bucin kepada orang. Oh, kayak waktu itu lo kirimin McD ke rumah gue kan malam-malam. Waduh. Apa nih? Aduh, Apa nih? Aduh. Woi, apa nih? gue Ternyata punya feeling akan terjadi perang dunia. Habis itu gue di DM sama ceweknya Excel. Siapa cewek gue? Gak ada, sorry. Wah, Jor. wah, Buka nggak Jor. dianggap. Buka Jor. Waduh. Gue gak punya cewek, sorry. Fix banget lo harus kirim secara direct message ke cewek ini. Tenang. Gak apa-apa, kirim aja, emang faktanya seperti itu. Ini. Gue mencium bau sad boy. Gue mencium-cium aroma peperangan lagi. Sialan lu. Back to topic. Hashtag bucin. Oke. Yoi. Jadi apa tadi gue pertanyaan sampai lupa kan gara-gara lu. Sejak kapan gue bucin kan? Iya, sejak kapan lu merasa diri lu cukup bucin? Itu dari lu kapan? Wah, itu semenjak setahun yang lalu. Mulai parahnya ya. Mulai parahnya gue bucin semenjak setahun yang Yang lalu. lu pacar ngekos itu kan? Nggak, pokoknya semenjak tahun lalu lah ya. Ya udah tahun lalu guys, tahun lalu. Semenjak tahun Ya. lama, sudah lama. Jadi kosannya itu daerah mana? Waduh, Daerah nih, yoi. masih mencoba. Masih mencoba mengulik dia. Canda gengs. Intermezzo ya. Nah sekarang Jores tuh kita lihat tuh ya. Ini kalau pendengar bisa perhatiin karakter kita masing-masing. Jores tuh tipe orang yang kayak santuy-santuy tapi sebenarnya dia Lacoste. Anjir. Aduh, kakak Lacoste tuh apa sih kakak? Oh nggak tahu Lacoste? Nggak, siapa tahu deh, nggak tahu. Oh ya, Lacoste Jadi itu dijelasin gitu. Lacoste itu merek dari luar negeri, gambarnya tuh buaya. Aduh, berarti sama dengan hashtag Joris Pucek. buaya. Dia pucek tipe soft. Oh, soft boy ya. Soft boy. Dia Masih pucek pakai tipe perasaan. Nggak pernah memain. Yoi. Joris nggak pernah memainkan wanita kan, tapi menikmati kan. Anjay, gila. Gue dipidana ngomong anjay. Gak boleh ya. Gak boleh ngomong itu. Pidana, gak boleh. Maaf Asli. Kang Lukti. Asli. Iya, gimana ya Joris? Kapan lu merasa diri lu bucin? Diri gue bucin. Semenjak 2 mantan gue terakhir sih. Itu gue berasa bucin. Mantan lu yang itu. Apa tuh yang di Jakarta itu? Ya di Jakarta, mana lagi mantan gue. Iya, siapa tahu kan. Yang berinisial M. M siapa? Oh, yang berinisial G. PA itu Bersenial kan beda. A. Itu beda. Nah, itu emang gue udah mulai Siapa? bucin. Berinisial siapa? Enggak dong, privasi dong. Ya nggak apa-apa lah, berinisial. Yang berinisial yang pertama tuh berinisial N, yang kedua A. Nah, sudah mulai bucin tuh di 2 orang itu. Oh, si M. Oh, si M.
Oke. Jadi apa yang ngebuat lu ngerasa gue tuh bucin banget ya sama dia? Gue ngerelain waktu gue lebih banyak ke pacar gue, bukan pacar sih, maksudnya mantan gue. Nah, dan udah banyak teman-teman gue yang bilang, wah Jor gila lu sekarang semenjak lu pacaran sama mantan lu yang ini sekarang, mantan lu jadi jarang banget nongkrong sama kita atau main sama kita dan segala macem. Jadi waktu gue kebuang banget cuma buat si mantannya gue doang. Jadi full mantan gitu, hampir tiap hari sama dia. Jadi susah banget kalau ini sama temen. Macam kayak gitulah, contoh kecilnya lah. Iya sih, bucin sih itu. Kalau lu Sol, tadi lu ngejawab, lu cuma bilang sama yang itu. Lu cuma Ayo. Dia ngejawab kalau lu bucin ke semua orang. Hal yang paling lu ngerasa bucin banget apa? hal yang paling gue ngerasa bucin banget. Mm-mm. Berarti berarti secara nggak langsung hal bucin terberat gue ya. Mm-mm. Hal bucin terberat gue adalah gue rela-rela nggak pulang ke rumah seminggu. Lu di mana? Demi iya. Lu nginep di rumah Seminggu cewek nggak. itu? Enggak, nginep di rumah temen gue. Ada cewek itu? Lu nginep di rumah. Enggak, cewek itu di rumah. Di rumah teman lu? Dia masih mencoba Pinter ya Clara masuknya ya. Pinter lah. Anjing. Mulut lu. Gue lupa lagi record. Iya, jadi semenjak ya itu hal terparah sih. Gue bucin tiap hari dan enggak itu masih biasa aja sih. Oke, jadi dulu kegiatan gue aktivitas sebelum corona ngebucin yang paling parah adalah bangun siang sekitar jam 2 langsung berangkat ke rumahnya dia, langsung main sampai subuh, pulang pagi, bangun sore, udah gitu setiap hari, repeat selama beberapa bulan. Itu lu selama di rumahnya dia ngapain aja? Lebih tepatnya main di luar. Main di luar, oke. Main, jadi dia main nongkrong di luar. Nongkrong di luar. Bukannya main terus taruh di luar. Waduh. Bukan, otak gue traveling nih. Tolong lah, otak gue main maksudnya traveling. Motor lo taruh di luar. Iya. Ini motor lu gak masuk dalam rumahnya. Iya, mantap. Wow, gue suka pemikiran Anda. Oke. Terus gue masuk di poin pertama. Jadi lu tuh nih dari kalian berdua nih, lu itu tipe selalu menuruti apa kata pasangan atau enggak menurut kalian ya, mereka kalian pribadi? Siapa dulu nih? Joris dulu deh. Gue sendiri sih kadang nurutin, kadang enggak, tergantung juga sih. Enggak selalu gue turutin, tapi lebih banyak nurutinnya daripada nggak gue turutin, kayak gitu. Wow, berarti lo bucin menuju fuckboy menuju bucin ya? Nggak tahu nih gue. Nggak gitu dong. Kalau gue, kalau dulu iya selalu pro ke dia gitu kan. Jadi apa semua kata dia oke dan oke. Kalau sekarang mikir 2 kali, harus gue dapat win-win solutionnya ke gue juga baru gue mau. Beda. Setelah sakit dulu sih. Sad boy. Fix, habis ini kita bikin podcast tentang sad boy yuk. Kan udah. Ayo. Belum cuy. Itu fuckboy. Oh iya. Oke, semua tema mengarah ke gue bingung. Kan lu sumbernya. Bingung banget. Oke. Ya. Jadi, lanjut. Seperti namanya budak yang selalu menurut dengan kemauan tuannya, bucin pasti selalu menuruti kemauan pasangannya, guys. Entah itu berisiko besar atau bahkan merugikan, pasti akan tetap dilakukannya.
Emang sih nggak ada salahnya nurutin pasangan, tapi kalau kalian sampai melupakan kepentingan sendiri atau sampai menurunkan harga diri, itu bukan cinta namanya. Itu stu Tulung lu. ih Itu tulul. Tulul. pakai bahasa halus dia yang kasar. Itu Bodoh. tulul. Itu Itu solo. udah stop mulut lu. Kalau Clara sendiri nih ya. Kalau lo sendiri nih lah nih. Hal terbucin apa yang pernah lo lakuin? Sialan dia dibahas gue lagi. Gedeng. Harus dong biar adil. Oke. Ayo dong. Jadi hal yang paling gue ngerasa gue tuh bucin banget, gue itu orangnya tipe yang clingy banget. Kayak clingy tuh berarti manji-manji gitu, Unch. manch-manch, Unch. Unch. terus kayak gue tuh paling gak bisa yang namanya LDRan. 1, 2, gue itu at least gue tuh at least paling enggak tuh VC, kalau enggak telepon gitu. Itu tuh gue bucin banget. Oke. Berarti pertanyaan selanjutnya, seberapa lama lo video call atau teleponan? Waktunya. Ya mana gue tahu, gue nggak ngeliat. Kan ada tuh di Instagram yang rame-rame itu. Kayak di medsos sih, yang video call atau free call sampai berbelas-belas jam, berpuluh-puluh jam. Wah, HP lo nggak meledak anjing. Kan cas. Itu dari penuh sampai lowbat, sampai penuh lagi, Ngecas sampai lagi. lowbat lagi. Itu maksudnya faedahnya apa? Itu faedahnya ya gabut ya bucin gue Gabut parah sih itu. Tapi limit terlama lo berapa lama lah? Ini bukan ke pasangan ya, ini temen gue, tapi gue kayak agak sedikit interest sama dia. Jadi dia bukan di Indonesia, dia di luar gitu kan. Jadi kalau gue sebut orang yang dengar mati gue. Ya gue pernah tuh. Jadi awal-awal WFH gitu kan, gue tuh ngobrolin banyak hal kayak politik, ngomongin tentang relationship, ngomongin tentang mantannya dia, tentang kehidupannya dia di sana, segala macam. Itu dari jam 7 malam sampai jam 4 pagi. Anjir. Pernah sampai pernah dari jam 9 sampai jam 6 pagi. Oh, itu bentar sih menurut gua kalau itu gua nggak tidur. Enggak juga sih. 9 jam nggak tidur. Atau pernah lo ketiduran sambil tidur sambil video call atau sambil free call gitu? Enggak, gua bukan tipe yang kayak gitu. Itu kayak mengganggu gue itu banget. bucin banget sih. Iya tuh, kayak jangan matiin teleponnya, kamu temenin aku tidur. Terus kalau nggak cowoknya bilang gini, ya udah kamu tidur aja, nanti aku liatin dari sini. Gue pernah kayak gitu, tapi nggak bisa. Ujung-ujungnya kayak, yaudah lo tidur aja lah, gitu, udah mati. Kayak apa gitu sih. Tapi seru. Lu pernah gak sih kalian berdua? Pernah. Gue pernah. Kan kita pernah bego lah. Hah? Kan kita pernah. Kapan? Yang waktu itu udah lama banget, yang kata zaman-zamannya sebelum lo pergi ke Sorong. Waktu itu kan sampai tidur ya. Gue nggak inget, maaf aja. Sedih, sad boy. Oke, lanjut next. Beberapa memori gue udah hilang soalnya. Gue masih inget loh lah, jahat banget sih. Oh, terima kasih Excel. Kayak gue bucin sejak sama Lala dulu ya. Bikin konten Iya, lo baru. bayangin rumah gue di mana, rumah Lala di mana, gue rela nyamperin ini. Dulu. Keep your language, please. Oh iya, maaf. Cowoknya maaf. Oh iya, nggak jadi. Oke, next to poin yang berikutnya. Tadi kan gue nanya kalian tuh tipe selalu menuruti apa kata pasangan atau enggak. Ternyata iya. Yang kedua, kalian tuh tipe selalu ada
untuk pasangan gak sih kayak bucin tipe ini tuh biasanya akan menghabiskan semua waktu kosongnya bersama pasangan. Selain itu, entah bucin tipe ini sedang bersama teman atau keluarganya, kalau pasangannya meminta kehadirannya pasti langsung diturutin tuh, langsung OTW, dijamin Hmm, kalian pasti punya teman yang budak cinta banget atau kalian sendiri ternyata Gua, lagi seru-serunya gua, gua, hangout gua. tuh lagi gua, seru-serunya hangout tiba-tiba terus tiba-tiba izin tuh kalian tuh minta pulang duluan karena ingin gua, pergi gua, tuh gimana gua gimana banget, gua banget, gua banget. gimana tuh. Yang paling parah Natal. Natal nih gue bucin cuy. Hah, atau kapan lu Hah? bucin? Natal ini kemarin. Natal tahun ke Natal tahun kemarin. Nah jadi Oh. Natal tahun kemarin di rumah gue open house kan. Rumah gue open house. Keluarga pada ngumpul dong di bawah. Jadi di bawah gitu di ruang tamu. Kan kamar gue di atas. Jadi gue sama dia berduaan doang udah di kamar. Yang lain saudara-saudara ngumpulnya di bawah. Cuma gue sama dia berduaan di kamar. Itu sih. uh Sudah tuh ini tuh cuman elu dia dan tembok yang tahu. Ya dan beberapa kali saudara gue masuk kamar sih kayak keponakan-keponakan gue gitu udah. Terus lu bakal bilang jangan main di sini deh, lu di luar aja deh. Yang nggak gitu juga dong. Ya kali di hari yang suci gue berbuat jahat. Iya anjing. Aduh. Kalau lu Jor. Waktu tahun kemarin, gue nggak tahu deh Excel masih ingat atau enggak. Pas gue pulang ke Indonesia, itu kan gue Mana? lagi sama mantan gue Hmm. yang terakhir, ya kan. Isi. Itu gue eh, bener-bener deket banget. Jadi setiap hari sama dia. Sampai waktu itu pernah ada di grup angkatan gue bilang ngajak Jor ketemuan yuk di sekolah kita yang dulu biar ketemuan bareng udah lama ketemuan. Nah, Wah, itu parah sih. gue nggak datang. Gue bilangnya ketiduran padahal gue lagi di rumah dia. Gila sih Wah, itu. Selalu lihat kelakuan temen lu sumpah nih lah ya, lo bayangin sahabat lo sendiri nggak pernah pulang ke Indonesia, sekalinya pulang ke Indonesia malah kayak ketai gitu. Oh iya, malah kayak nih, sensor ya, maaf guys. Dan aku Malah kayak apaan, malah ngebucin dan sampai pada akhirnya anjing nih, gue beberapa tahun nggak ketemu nih anak nih satu nih, Jor. ya menurut gue wajar sih dia menghabiskan waktu sama pasangannya karena kan beberapa tahun mereka cuman kangen-kangenan lewat telepon kan kayak aku kangen sama kamu, iya aku juga kangen sama kamu, iya tunggu ya nanti aku ke Indo, iya kita harus habisin waktu sama-sama kayak gitu ya. Gue wajar sih sama pasangan kayak gitu, cuman ya at least lo menyisihkan satu hari aja, misalnya lo seminggu di Jakarta, satu hari buat teman lu, ya 6 harinya lo bisa habisin sama dia, at least lo udah ketemu Nah sama harusnya beberapa itu begitu. orang. Nah iya gitu, nggak cuma everyday ketemunya dia doang. Ya mungkin Joris tuh atau ceweknya tuh kangenan kali, lu kayak nggak pernah punya cewek aja deh, lu aja sampai ngekos Oh iya. bareng, Hmm, perang ngabisin ini. oke. Aduh, susah ya kalau mau ibu-ibu arisan ya. Rumpicin. Aduh. Bagus, berarti kalian masuk dalam 2 poin ini. Tuh, buat cewek-cewek dengerin. Ternyata tuh eh cowok tuh bucin juga, nggak cuma cewek. Tapi kalian ngelakuin itu sama orang yang kalian suka kan pasti. Iyalah. Ya iyalah pastilah. Nggak suka sih sebenarnya, lebih kayak kesayang gak sih? Lebih ke goblok sih. Saya Bener dong. mulut sampah. Oh iya. Sumpah mulut lu gak kontrol banget ya. Lu sih mainnya sama Jadi Okta. mohon maaf guys. Kalau mau lihat Excel tidak berpendidikan. Iya, karena dia biasanya sama Okta.
Oke. Nah, tips gue sih, belum masuk tips ya. Nanti aja guys. Gue tips aja. Udah tips aja, pusing gue. Nah, oke. Next ke poin ketiga. Kalian itu, Apa tuh? kalian itu tipe orang yang mengabaikan pekerjaan gak sih? Kayak udah kayak gini tuh ya emang keterlaluan juga sih, tapi ya ada aja gitu orang yang kayak gini. Dia tuh bisa mengabaikan pekerjaannya yang seharusnya diselesaikan demi kekasihnya. Kayak dia ngabain tapi diselesaikan demi ketemu sama si cewek. Terus bahkan kalau misalnya bertengkar sama ceweknya, dia bisa uring-uringan terus mengabaikan pekerjaannya. Kalian tipe yang kayak gitu gak sih? Gue Gak, gue sih sampai enggak. keluar dari kerjaan. Lo bayangin gue udah jadi supervisor dan gue mau pergi keluar untuk merawat satu wanita. Aduh. Gila, nenek lu. Sumpah gue sudah waktu itu ketika itu gue sudah menjadi supervisor dan gue keluar begitu saja meninggalkan semua pekerjaan gue. Gila. sebutin itu. Itu ngebucin parah itu. Gila, bucin banget. Bucin akut, guys. Kalau lu, Jor? Gue sih nggak sampai kayak gitu. Kalau soal masih pekerjaan atau dan lain-lain, gue nggak bakal sampai ninggalin banget sih. Soalnya pekerjaan gue lebih pentingin pekerjaan, nah, Kak, daripada soal itu. Soalnya kan dari situ kalau dari pekerjaan kan gue bisa hasilin sesuatu. Nah, gue bisa have fun bareng sama pacar gue. Kalau gue nggak ada pekerjaan ya, it's nothing. Bagus. Jangan kayak gue ya. Kalau Lala sendiri pernah? Ini kenapa gue ditanya sih? Ya kan juga. Ya harus dong. Gue ngabain pekerjaan. Oh enggak, jangan begini deh pertanyaan deh. Hal terbucin apa yang benar-benar pernah menghambat lo? Yang menghambat lo dalam aktivitas apa aja ya? hmm, hmm, apa ya? Oh, pernah. Jadi eh kalian kalau misalnya apa ini para pendengar nih yang setia dengerin podcast gabut kita ini tentang dari kota B, kota B. Gitu. Lautan Itu api tuh lah ya. hari Minggu harusnya kan itu, itu kan harusnya hari Minggu gue kan Sunday service kan, tapi karena Ah, ada satu trouble di circle gue ini, di kita ini, ah, itu yang mengharuskan gue nggak Sunday service jadinya di gereja. Terus gue wow. ditelepon kayak, lo di mana? Oh, gue di ini gitu. Gue bilangnya di ini gitu kan. Padahal gue nggak di situ. Mantap, Oh, luar biasa guys. padahal Aduh. mah lagi estek bucin. Estek Tapi itu bucin. ini dengerin semuanya itu udah lama banget. Udah it's been a long time banget gitu. Itu sampai Ya, ngabain. sudah lampau lah ya. Itu past tense. Past tense. Past Ya, tense kan? ya. Anjing, Past tense bangke. gak tuh? Bahasa Inggris. Oh, serem ya. Past tense. Oke. Next ke poin berikutnya. Kalian itu tipe rela mengeluarkan uang demi pasangan atau enggak? Nah, kalau misalnya bucin ini tuh dia nggak segan-segan langsung Hmm, membelikan barang yang diinginin sama pasangannya, meskipun ia kesulitan keuangan, hmm. bagi dia tuh keuangan tuh nggak penting. Dia akan tetap berusaha memberikannya, padahal nggak semua keinginan pasangan harus diwujudin loh. Kalian tuh bisa tetap memberi hadiah di hari-hari spesial seperti hari ulang tahun, hari jadian, atau ketika dia ngeraih sesuatu. Nah, kalian tuh rela mengeluarkan uang dari pasangan gak sih? Dari siapa nih? Lu deh, lu. Gua. Oke, dari gua ya kalau yang benar-benar udah kenal gua ya
Ya udah pasti tahu namanya gue bucin dulu lengkap, benar-benar lengkap, selengkap-lengkapnya orang bucin. Dari uang, waktu, semua keluarga saya serahkan. I surrender. Saya serahkan semua duit saya kepada dia. Oke, jadi Jores, lu bakalan men-spend uang lu buat pasangan lu gak sih? Tipe orang yang kayak gitu gak sih? Gue sih nggak tipe kalau yang kayak gitu. Ya maksudnya ya gue pasti nge-spend, tapi kalau selama gue ada duitnya ya gue pasti bakal apapun yang kayak ini gue kasih. Tapi kalau gue nggak ada ya pasti gue bakal ngomong baik-baik sama dia. Gue cerita ngomong soal gue nggak bisa ngasih ini, maybe one day something kayak gitu. Gue nggak bakal bener-bener gue usahain mesti wah kalau cewek gue mau ini ya gue mesti dapetin ini gimana pun caranya. Nggak sampai kayak gitu sih. Berarti si Ya, Joris tuh setengah bucin lah ya. Dia lebih ke Hmm. realistis. ya kan udah gue bilang fuckboy menuju bucin. Bucinnya belum totalitas. Tapi fuckboynya Astaga. sudah merajalela ya gak? No komen gue ah. Astaga. Ini fuckboy, soft boy salah. Soft boy. Yoi. Soft boy. Soft boy gak tuh? Hancur gue ntar nama gue. Oke. Nah, jadi poin gue, pertanyaan gue, dan apa? Bukan pernyataan sih, pertanyaan gue cuma sampai situ guys. Jadi terlihat ya sekarang di antara kita bertiga tuh yang paling bucin di sini tuh Excel. Excellent. Ya gue mengakuinya deh. Gue mengakui dan orang-orang sekitar gue juga mengaklaim kalau gue bucin. Oke. Nah, jadi gitu guys, semua para pendengar What's Happening Now, kalian bisa lihat dari kita bertiga itu yang paling bucin tuh Excel. Joris tuh nggak terlalu. Gue tuh depends on someone kalau gue. Depends on someone tuh apa sih? Ya, gue Depends on someone tuh kayak seberapa seberapa berartinya gak sih dia buat gue, seberapa gue sedip itu gak sih feelingnya gitu. Kalau gue picky, gue tipe orang picky gitu guys. Ada tambahan? mikir-mikir kalau membucin. Nggak gampang loh jadi bucin. Gak gampang aja sih sebenarnya. Ya udah lu ikutin aja Enggak dong, semua susah. keinginan pasangan gak sih? Jangan gedein gengsi. Nah, turunin gengsi lu. Bener. Ya kan? Ikutin kata hati, itu ikutin kata kantong. Kata kantong, Itu enggak dua. sih. Iyalah, bener gak? Jadi iya sih, benar juga sih. Oke. Nah, jadi kalau gue singgung soal bucin, kan bucin lagi apa nih? Lagi apa sih? Baru rilis di Netflix kan. Jadi di film itu tuh di film itu mengajari kalau kalian tuh harus self yourself first, then you can to able to love each other or someone. Jadi lu harus mencintai diri lo sendiri, baru lo bisa mencintai orang lain. Di spoiler ini gue belum nonton. Iya juga sih, gue spoiler ya. Tapi pokoknya intinya gitu lah ya makna dari bucin. Ya udahlah ya. Kalau lu nggak jadi bucin gitu. Nah, advice dari gue sih, sebenarnya gue lebih nyinggung ke poin selalu ada untuk pasangan. Ya, selalu ada untuk pasangan itu emang boleh karena yang selalu ada bakalan kalah sama yang jarang ada. Salah. Apa sih? Salah. Apalah? Ulang pertanyaannya. Karena yang selalu ada itu akan kalah. Karena yang sayang itu akan kalah sama yang selalu ada. Apaan sih? Benar sekali. Benar sekali. Saya mengalami itu. Makanya kekuatan saya kepada wanita adalah saya harus selalu ada kepada dia.
Iya sih. Jadi itu yang membuat gue menang. Bangga gue. Nah, guys, jadi itu advice gue adalah ya, kalian harus bagi waktu untuk sosok-sosok yang lain, teman-teman kalian. Kayak tadi, Dan satu lagi apa? guys, lo kalau dikatain bucin sama temen lo harus bangga. Karena, Nggak semua orang bisa bucin. exactly, Iya, gue ketemu cowok yang gak bisa setuju. bucin, dan gue kesel. Gue kesel. Ya karena dia gak ngikutin like I want, like what I want. Iya benar sih itu wanita banget sih. Ya kan, ya kan, ya Iya benar kan. benar 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 itu wanita banget. Jadi gitu advice dari gue ya, kalian harus bagi waktu lah buat keluarga, teman, sahabat, orang APC, orang tua. Kayak kasusnya si Jores tadi tuh yang ke Jakarta tapi menghabiskan waktunya sama ceweknya, itu termasuk cukup bucin. Oh sangat bucin. Sangat bucin dalam waktu. Nah, ya advice gue sih gitu sih lah, lo harus ngulangin waktu buat orang sekitar. eh Terus apa ya untuk advice dan masukan selanjutnya? Ya cinta sih cinta, iya, tapi nggak gitu caranya. Meski nggak dilarang sih sebenarnya, tapi sebaiknya jangan memaksakan sesuatu di luar kemampuan atau sekedar melakukan sesuatu yang justru merugikan diri sendiri. Gitu dari gue. Ya, dan jangan mau menyusahkan orang lain. Iya, Kalau mau bucin jangan menyusahkan orang lain. betul. Pakai Hmm, effort lo sendiri. mesti tahu batasannya. Betul. Yoi, benar sekali. Ada tambahan? Gue tadi mau nanya apa ya? Hmm, Bikin. Mikir. buat Lala sih tadi, tapi gue lupa. Oh, kangen. Oke, lanjut aja dulu deh. Tuh kan udah mulai Aduh. halu. Udah mulai ngalu kan nih ya. Udah malam soalnya, Enggak, Jor. anjir. Aduh. Oke guys, jadi sekian eh sekian ini em, topik kita pada malam hari ini yang sangat berat. By the way, sumber yang gue dapetin adalah dari womantalk.com. Kalian bisa lihat di websitenya. Nah, bucin itu nggak salah, tapi kalian harus menempatkan tempat dan waktunya sih menurut gue. Oke, jadi sekian itu dari kita bertiga. Makasih yang udah dengerin podcast kita dari pertama sampai sekarang. Gue seneng banget kita udah yang ke-10, sekarang mau ke-11 ya gak sih? Sore. Mantap. Sore. Mantap. Nah, Udah mau oke. buat IG juga. Yoi, kita akan rilis IG. Yeay, follow ya guys. Oke, jadi sekian dari gue. Gue pamit undur diri. Gue Clara. Gue Gue Excel. Jores. Gue Jores. Sampai ketemu di podcast berikutnya. See you guys. See you, See you. SU. Dadah.